Selamat siang Bu Imbi, saya Salasonia. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan dengan memberikan edukasi pada keluarga pasien atas nama Bapak Siswo dengan riwayat ARDS dengan pneumonia. Saat ini pasien masih menggunakan ventilator, namun dengan dosis yang rendah dan direncanakan akan kembali ke ruangan. Sebelumnya, saya sudah mengecek catatan keperawatan, mengeksplorasi diri, dan mengingat konsep teori tindakan yang akan saya lakukan. Maka izinkan saya untuk mencuci tangan menggunakan hand rub terlebih dahulu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Suster. Dengan keluarga Bapak Siswo. Iya, Oh iya. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? saya Ria. Oh, Mbak Ria. Mbak Ria adalah saudaranya Pak Siswo, nggih. Betul. Oke, perkenalkan saya perawat Salasonia yang akan dinas siang pada hari ini. Jadi Pak Siswo sekarang sudah mulai bernafas secara spontan, penggunaan ventilatornya sudah berkurang, maka di sini saya akan memberikan edukasi tentang pneumonia yang terjadi pada pasien dengan riwayat ARDS, karena Pak Siswo kan riwayat ARDS ya, masuk ICU dan sekarang mau pindah ke ruangan. Tujuannya supaya keluarga itu tahu bagaimana penanganan pada pneumonia pasien dengan riwayat ARDS. Sebelumnya, apakah Mbak Ria sudah pernah mendengar apa itu pneumonia pada pasien ARDS? Belum terlalu memahami, Suster. Belum memahami ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan edukasi kurang lebih 15 menit, 10 sampai 15 menit. Nanti Mbak cukup mendengarkan dan menjawab pertanyaan dari saya ya. Nanti akan saya berikan evaluasi. Apakah Mbak Ria bersedia? Boleh, Suster. Oke. Di sini saya menggunakan leaflet. Jadi mari kita bahas bareng-bareng. Iya. Oke. Jadi perawatan pada pasien riwayat ARDS dengan pneumonia. Jadi kita bahas ARDS-nya dulu ya, Mbak ya. ARDS itu adalah gangguan pernapasan akut yang terjadi ketika kantung-kantung udara di paru-paru itu menumpuk, ada cairannya. Kan harusnya udara di paru itu isinya udara, tapi ini ada cairannya, sehingga pasiennya sesak. Itu biasanya disebabkan oleh aspirasi, kesedak misalnya, atau karena bakteri, virus, atau infeksi dari luar paru yang bisa menyebabkan cairan menumpuk di kantong paru-paru udara, di udara. Lalu, terus kenapa sih pasien ARDS itu bisa terjadi pneumonia? Nah, kalau pas pada Bapak Siswo, saudaranya Mbak Ria itu, jadi bisa terjadi karena penggunaan ventilasi mekanik atau ventilator. Jadi kita bahas pneumonia dulu ya, Mbak ya. Pneumonia itu adalah penyakit infeksi yang mengenai saluran pernapasan bawah yang diakibatkan oleh virus, bakteri, jamur, dan aspirasi substansi asing yang berupa eksudat atau cairan dan konsolidasi atau berawan pada paru-paru. Nah, pneumonia ini bisa terjadi pada pasien ARDS yang menggunakan ventilator dalam waktu lebih dari 2 hari. Nah, karena Pak Siswo kan sudah di ICU 5 hari ya, Mbak ya, menggunakan ventilator, jadi beresiko mengalami pneumonia. Nah, kenapa beresiko? Karena ventilator itu kan menggunakan ETT ya, Mbak ya, jadi ada alat yang dipasang di mulut, itu kayak semacam saluran kayak selang seperti itu yang nanti langsung masuk ke paru-paru. Di situ bisa menjadi jalan bakteri. Jadi kalau pasien dengan menggunakan ETT, batuknya juga tidak bisa batuk spontan. Kalau batuk spontan kan cairannya kan keluar ya, sekretnya keluar ya. Tapi kalau ini kan bisa menumpuk di ETT-nya itu, alatnya itu. Jadi itu menjadi jalan masuknya bakteri sehingga pasien beresiko mengalami pneumonia. Nah, tanda gejala pneumonia itu apa sih ya? Ada batuk berdahak, demam, berkeringat atau kedinginan, mual muntah, sakit kepala, sesak nafas, mudah lelah, dan hilang selera makan. Lalu bagaimana peran keluarga pada pasien dengan riwayat ARDS yang mengalami pneumonia? Ya, jadi di sini kita bahas untuk perannya Mbak Ria. Nanti Mbak Ria bisa mengajari, memberitahu keluarga yang lain
kalau nanti sampai di ruangan itu menunggu pasien gitu ya. Jadi yang pertama, kita harus posisikan kepala pasien lebih tinggi 30 derajat. Jadi bisa nanti kalau di ruangan itu bisa dinaikkan kepalanya pasien ya, bisa pakai bednya itu bisa, atau diganjal pakai bantal. Yang kedua, hand hygiene ya Mbak ya. Jadi kita cuci tangan. Cuci tangan itu untuk mencegah bakteri masuk melalui tangan kita ya kan. Kita kan nggak boleh sembarangan. Jadi menggunakan sabun atau hand rub alkohol sebelum dan setelah kontak dengan pasien. Nah, yang ketiga, kita harus memandikan pasien, hygiene personal. Mandi 2 kali sehari supaya bakteri virus tidak menempel di kulit. Nah, biasanya di ruangan dimandikan 2 kali sehari. Untuk oral hygiene itu bisa juga dilakukan selain di ruangan, nanti di rumah juga dilakukan oral hygiene. Perawatan mulut untuk mengurangi kolonisasi bakteri dalam plak. Kalau kita nggak membersihkan itu kan penumpukan plak gigi ya. Jadi diharapkan dapat mencegah dan mengobati peradangan apabila terjadi pada gusi pasien. Ini bisa dilakukan 2 kali sehari setiap mandi. Bisa menggunakan kapas atau povidone iodine mouthwash itu loh Mbak, yang merek betadine itu ya, itu kan bisa untuk ini. Dan bisa menggunakan madu sebagai pelembab bibir. Lalu yang kelima ini adalah penggunaan masker sebagai APD. Jadi yang menunggu itu diharapkan semuanya menggunakan masker, pasien juga harus menggunakan masker. Untuk yang selanjutnya ada sanitasi lingkungan, yaitu dengan menjaga kebersihan sekitar lingkungan pasien. Lalu selanjutnya pasien harus minum air putih yang cukup agar tetap terhidrasi dengan baik. Nah, untuk latihan mandirinya di sini ada 2. Yang pertama, Mbak bisa ajarkan pada pasien dengan latihan forced sleep breathing, yaitu kalau bahasa Indonesianya tarik nafas dalam. Tapi dia seperti bersiul. Nah, saya buka masker dulu ya Mbak ya untuk mempraktekkan ya. Jadi ketika nanti Bapak siswa sudah mulai bisa duduk, maka Mbak Ria bisa mengajarkan teknik forced sleep breathing dengan cara tarik nafas dalam melalui hidung, dihembuskan melalui mulut, tapi mulutnya itu seperti meniup lilin. Jadi gini Mbak, seperti itu. Biasanya dilakukan dengan tangan. Jadi biasanya kita gini, tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut, seperti itu. Nah, ini latihannya dilakukan rutin pagi dan sore masing-masing 10-20 kali. Jadi Mbak Ria paham kan ya? Jadi tadi tarik nafas lalu keluarkan melalui mulut dengan seperti meniup lilin atau bersiul. Saya pakai lagi maskernya Mbak ya. Oke, selanjutnya itu dengan latihan mandiri fisioterapi dada. Nah, fisioterapi dada ini bisa dilakukan pada pasien, tapi catatannya pasien dilakukan ini 1-setengah jam sebelum makan. Jadi nggak boleh habis makan terus kita lakukan fisioterapi dada, nanti karena pasien bisa muntah atau bisa setelah makan itu minimal 1 jam boleh. Tapi nah, untuk mencegah muntah, jadi fisioterapi dada ini ada 2 proses. Jadi yang pertama itu dengan perkusi dada. Nah, kalau perkusi ini pasiennya nanti diposisikan duduk tegak, agak condong seperti ini. Karena kan kita perkusinya di daerah punggung ya, di daerah sini. Karena kan di sini untuk merangsang keluarnya sekret. Jadi ya, kita harus perkusi dengan cara letakkan handuk di atas kulit pasien. Ini kalau pasiennya nggak menggunakan baju, tapi kalau menggunakan baju nggak apa-apa. Lalu kita rapatkan jari-jari, difleksikan membentuk mangkok tangan. Jadi seperti ini Mbak. Nah, seperti ini ya. Jadi lalu lakukan perkusi dengan menggerakkan sendi pergelangan tangan, perkusi seluruh area target menggunakan pola yang sistematis. Jadi pada area punggung, semua area punggung. Jadi seperti ini Mbak. Misalnya ini kita punggung ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Kalau saya praktekkan di punggung Mbak Ria, boleh ya? Coba hadap sana. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya Mbak ya.
Jadi seperti ini. Seperti itu. Oke, itu perkusi. Nah, selanjutnya kita belajar tentang vibrasi ya Mbak ya. Nah, kalau vibrasi ini ada getarannya. Jadi sama seperti perkusi tadi, mangkok, tapi di sini tangan non dominan ada di bawah. Jadi kalau dominannya yang kanan, jadi kanan yang di atas, kiri yang di bawah. Dia lebih ke menggetarkan. Kalau tadi kan langsung pluk 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 gitu ya. Kalau ini kan menggetarkan gini. Jadi kayak agak ditekan seperti itu. Menggunakan satu tangan yang dominan. Mungkin saya bisa praktekkan di ini ya Mbak ya. Nanti ditolong diperhatikan ya keluarga yang lain ya. Jadi seperti ini, tangannya ditaruh yang non dominan, lalu di atasnya tangan non dominannya. Jadi gini. Oke. Seperti itu Mbak. Jadi di semua lapang punggung supaya pasien itu ada refleks batuknya. Oke. Jadi setelah itu nanti pasien akan ada refleks batuk, jadi nanti bisa dilatih untuk batuk pelan-pelan gitu. Apakah dari pembelajaran ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas prosesnya? Saya mau tanya yang bagian vibrasi tadi Mbak. Iya. Vibrasi tadi kan seperti ini yang digetarkan berarti. Iya, ini yang digetarkan Mbak. Jadi kayak gini. Gini. Nah, dimulai dari sisi kiri sini sampai bawah nanti. Iya, jadi semuanya dapat diulangi. Bisa dilakukan yaitu sebelum makan atau sesudah makan. Berarti ini baiknya pagi hari setelah mandi gitu ya Mbak ya? Boleh, sebelum makan ya. Sebelum makan kan? Sesudah mandi, sebelum makan. Oke, bisa itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh enggak. Oke, baik. Kalau begitu saya boleh evaluasi ya Mbak Ria ya. Apakah materi saya sudah sampai? Kalau begitu saya ingin bertanya, kenapa tadi pasien ARDS terjadi pneumonia Mbak? Itu karena bagian yang kayak apa ya, dalam paru-parunya itu berisi cairan seperti itu. Oh iya. Oke, karena ini ya, karena kan pasien riwayat menggunakan ETT itu ya, jadi jalan masuk bakteri. Oke. Di sini tanda peran keluarga untuk pasien ARDS yang mengalami pneumonia apa aja Mbak? Coba sebutkan. Tanda-tanda pasien. Peran keluarga. Oh, peran keluarga ya. Itu bisa yang pertama dilakukan mungkin posisi tidurnya tuh sekitar 30 derajat. Oh iya. Kemudian para pengunjung ataupun keluarga itu mencuci tangan terlebih dahulu. Iya. Terus membersihkan bagian mulut. Iya. Ya, itu ya, jangan lupa untuk latih mandiri tadi ya. Bisa dilakukan 2 kali sehari sesudah mandi. Sama fisioterapi dadanya itu tadi ataupun personal breathing-nya gitu. Baik. Jadi sekarang Mbak Ria sudah tahu ya, kalau tadi sebelumnya nggak tahu, sekarang sudah tahu lebih banyak. Diharapkan dengan edukasi ini bisa membantu Mbak Ria untuk merawat Pak Siswo setelah nanti di ruangan dan saat pulang. Begitu. Terima kasih atas partisipasinya, Mbak sangat kooperatif. Nanti saya akan koordinasi lagi jika ada pengumuman lagi ya Mbak ya dari ICCU. Baik, kalau begitu apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Sudah cukup, terima kasih banyak Mbak. Oh ya, ini boleh dibawa pulang ya. Nanti tolong diajarkan ibu-ibu yang lain juga ya Bu ya. Tadi sudah perhatikan ya Bu. Oke. Kalau begitu saya kembali ke ruangan. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.